Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qumu lillahi qanitin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Perintah Allah dalam Al-Qur'an, wa qumu lillahi qanitin, dan sholatlah kamu dengan panjang. Qanitin itu panjang. Akan tetapi kata panjang, ya, kunut, qanitin, itu untuk kita mulai dari yang pendek dulu. Karena kalau kalian nanti kepanjangan ngantuk semua, ya. Jadi untuk menuju sholat yang agak panjang, dimulai dari apa yang kita bisa dulu, nggak apa-apa, ya. Tadi latihan tahajud, ya, dengan bacaan yang semampunya dulu nggak apa-apa. Dimulai dari yang ringan. Tetapi kita akan mengarah kepada yang lebih panjang lagi. Jadi hafalan Al-Qur'an itu menjadi penting, ya, supaya nanti kita bisa sholat dengan bacaan yang panjang, terutama untuk sholatul lail, ya, sholat malam. Tapi kalau sholat maktubah, sholat 5 waktu, ya, itu nanti melihat situasi. Kalau ada jamaah yang kira-kira sakit, tidak kuat berdiri lama, gitu ya, maka imamnya harus bijak. Jangan jamaahnya banyak yang sakit, imamnya bacanya panjang, gitu ya. Nanti makmumnya bubar, ya. Nah, untuk itu maka kita perlu berlatih sedikit demi sedikit, ya. Hafalan Quran juga ditambah sedikit demi sedikit. Kata kuncinya kelezatan di dalam baca Al-Quran itu perlu kita dapatkan, ya. Supaya kita itu ketika sholat itu seperti Nabi ketika sholat. Saya ingin menyejukkan mataku dengan sholat, ya. Jadi Rasulullah SAW kalau ingin menyejukkan mata, ya, maka dengan sholat. Maka kita juga, ya, niru bagaimana menyejukkan mata hati kita dengan sholat, ya. Hadirin rahimani rahimakumullah. Makanya wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dari sebagian malam kita bersujudlah dan kita bertasbih mensucikan Allah, ya. Sekarang kita sudah memulai, ya, untuk mengistiqomahkan. Memang awalnya kita mungkin kalau biasa bangun jam 5, bangun jam setengah 6, ya, kita tarik bangun jam 4, setengah 4, itu mungkin sebagian kita shock, ya, ngantuk, ya. Oke, di awal kita membiasakan tahajud itu bisa jadi sebagian kita masih berat, ya, karena ini akan mengubah kebiasaan. Tapi kalau kemudian berat ini ditinggalkan, ya, tidak istiqomah, nanti kerja fal tubuh itu juga akhirnya akan mengikuti kebiasaan, ya. Kalau kebiasaan kita menangkanlah malas nanti aja, maka yang terjadi adalah malas. Itu yang pertama, ya. Yang kedua,
Allah inda dzanni 'abdi bihi. Ya, dalam hadis qudsi Allah berfirman bahwa Allah itu ana inda dzanni 'abdi bihi. Aku Allah, ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi akan mengikuti persangkaan hambanya. Jadi kalau hambanya mengatakanlah masih ngantuk, maka akan datang kantuk. Ya, ini penting sekali. Ya. Tapi kalau diri kita mengatakan, iya saya kuat, saya harus bangun jam sekian, maka Allah hadirkan kekuatan. Ya, ini penting sekali. Kenapa? Karena ketika tidak dibangun dari nurani, dari hati yang paling dalam, maka kekuatan itu akan sirna. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Ya, terakhir karena sudah masuk subuh. Jadi kalau pesawat mesinnya mati, maka kalaupun dia ditarik dengan pedati, kelihatannya jalan padahal dia mati, ya. Tapi kalau mesinnya itu hidup, maka dia akan ada kekuatan dalam dirinya walaupun harus membawa 400 orang. Nah, ini artinya apa? Kalau kehendak hati kalian mati, tidak ada kehendak, tidak dibangun dengan niat, tidak dibangun dari keinginan, ya, maka ketika Anda jalan, ya, sholat tahajud, ya, karena dioprak-oprak, ya, karena wah ini sebenarnya tidak niat, ya, tapi dioprak-oprak terus orang kepenak, ya, maka kelihatannya tahajud, tapi sebenarnya dia adalah tidak ada maknanya, ya. Oleh karena itu yang penting yang ingin saya katakan, ayo pertama dioprak-oprak dulu nggak apa-apa, ya, tapi mulai dibangun niat dari dalam, ya, niat dari dalam, kekuatan dari hati, bangun keinginan, dibangun mulai dari Allah memberi nikmat saya sangat besar, masa saya menghadap Allah itu berat, padahal Allah sudah menunggu saya, ya. Dibangun dari dalam, dari hati, supaya nanti kita tidak tidak karena diopiak-opiak, ya, tapi tumbuh karena keinginan dan tumbuh dari hati nurani sendiri, ya, menjadi sifat. Paham ya? Paham gak nih? Perumpamaan ini bisa dipahami ya? Bisa dipahami, ya. Semoga kalian semua juga begitu, ya. Tidak ada ibadah yang terpaksa, tapi ibadah ini kita mulai tanamkan dari jiwa kita yang paling dalam sehingga menjadi kecintaan, menjadi penyejuk mata bertemu dengan Allah. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.